Silahkan peserta nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika za tidak bermakna shahid dan masuk pada fiil. Contohnya koma, du koma. Ya, kami beri nilai peserta nomor 5 30. 2 yang lain kosong. Artinya pada si tepat. Ya. Silahkan diperhatikan soal nomor 2. Mengapa dalam contoh faizatu innaha qadimatun, hamzahnya inna wajib dikasrohkan. Mengapa dalam contoh faizatu innaha qadimatun hamzahnya inna wajib dikasrohkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena lafaz innahu merupakan khobar dari mubtada yang berupa fi'il mubtada. Ya, silakan peserta nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Karena menjadi khabar dari mubtada yang disifati. Silakan peserta nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Karena menjadi khabar dari mubtada faizatu. Ya, kami beri nilai semuanya kosong. Silakan sokoternya dulu. Soal nomor 3. Silakan diperhatikan ya. Apa yang membolehkan mubtada isim nakirah pada contoh khamsu sholawatin katabahunallahu? Apa yang membolehkan mubtada isim nakirah pada contoh khamsu sholawatin katabahunallahu? Bismillahirrahmanirrahim. Karena dimudahkan. Ya, 100. Sopernya dulu. Soal nomor 4. Mengapa dalam contoh aqsamtu inna hindan thalibatun, hamzahnya inna boleh kasroh dan boleh fathah. Jelaskan mengapa dalam contoh aqsamtu inna hindan thalibatun, hamzahnya inna boleh kasroh dan boleh fathah. Jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena menjadi jawab dari qasam dan tidak dimasuki lafaz tidak. Ya, kami beri nilai 75. Karena tidak jelas.
100 itu nomor 4 kemudian 75 175 100 dulunya 100 duluan kemudian 75 sekarang yang nomor 2 yang 100 sekarang 75 tak apa-apa gitu. Soal terakhir, sebutkan nazam yang menjelaskan tentang akhawat kan, saudara-saudaranya kan, yang hanya digunakan sebagai fi'il nakis. Sebutkan nazam yang menjelaskan tentang saudara-saudaranya kana yang hanya digunakan sebagai fi'il nakis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana dola bata'atha asbaha amsawasawara lesazala doriha. Ya, kami lempar peserta berikutnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bati'a wa mutaqqal al-arba'ah Bishidinatin awdinatin wasba'ah. Ya, kami lempar berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masih wa nakisunan naksufi Bati'a laisa dalada iman kufi. Ya, kami beri nilai 50 untuk peserta nomor 1. Silakan pesertanya dulu, mana? Berikutnya Ustaz Ali. Untuk peserta kelima, soal pertama, apa yang dimaksud dengan dhamir muttasil? Dijelaskan disertai contohnya. Apa yang dimaksud dengan dhamir muttasil? Jelaskan disertai contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dhamir muttasil yaitu dhamir yang bisa diganti dengan isim dhahir. Contoh Zaidun koma. Lafaz koma dhamir muttasil yang ada di dalam lafaz koma bisa dikeluarkan, yaitu Zaidun koma huwa. Dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya, bisa dikeluarkan atau dirupakan jadi isim idhar, isim dhahir, dan tidak bisa berada di awal kalimat dan jatuh setelah ilah. Disempurnakan jawabannya. Jangan muter-muter. Jawabannya disempurnakan barusan. Yang pertama, dhamir muttasil itu bersambung dengan fi'ilnya, lalu tidak bisa menjadi permulaan dan jatuh setelah ilah. Ya, 25. Nomor 1. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan luatul qasri dalam al-asma'us sittah? Jelaskan disertai contohnya. Yaitu di i'rab dengan
dengan alif, baik ketika rofa, nasab, dan jar. Contoh: ja'a abuka. Bila ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Nilai 50. Masalahnya itu bukan dengan alif, tapi dengan harkat yang dikira-kira atas alif. Itu beda ya. Harus jelas jawabnya, jangan menimbulkan yang lain-lain gitu. Nah, terima kasih supporter dengan ianya. Soal nomor 3. Ada berapa jumlah al-mausulul harfi? Sebutkan. Ya, sebutkan. Yaitu alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, allati. Dilempar. Yaitu isim yang masuk pada al yang masuk pada isim fa'il, al yang masuk pada isim maf'ul, dan al yang masuk pada isim sifat musyabbahah. Dilempar satu kali lagi. Ada 9, Ustaz. 9 kecuali songo ya. Alladzi, alladani, alladina, allati, allatani, allai, allati, wanma. Padahal yang saya minta itu al-mausulul harfi. Kan ada harfinya. Al-mausulul harfi itu maksudnya huruf mausul yang jumlahnya itu Pancasila gitu. Nomor 4. Mengapa? Tolong yang 2 orang berikutnya memperhatikan gitu. Mengapa tidak boleh dikatakan akramtu iyyaka dengan menggunakan dhamir munfasil? Jelaskan disertai nazamnya. Mengapa tidak boleh dikatakan akramtu iyyaka dengan menggunakan dhamir munfasil? Jelaskan disertai nazamnya. Tas. Berikutnya dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika masih bisa digunakan dhamir mutasil, maka tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil. Dan dhamir munfasil itu harus ada di depan. Nazamnya. Nazamnya silahkan penonton yang jawab. Masih ngambil awalnya itu. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil. Nilai 25 ya. Ya penonton iya ada. Iya. Karena menjawabnya benar cuma nazamnya tidak bisa. Nomor 5. Sebutkan nazam tentang khobar mufrad mustaq yang di dalamnya terdapat dhamir. Sebutkan nazam tentang khobar mufrad mustaq
yang di dalamnya terdapat dhamir. Pas. Dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Isyakoka wa dhamir muttasil. Dilempar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mufradul jamidu qaribun wa in istaqufa wa dhamir mustaqim. Empat puluh, hampir ke 100 lemparan ini. Untuk yang berikutnya nilai mau dibacakan oleh ya tinggal cepat. Nomor 1 Kamliyatus Syarifah nilai 325, kemudian Qurratul Aini berapa itu? 370, Ziyadah 50, Mar'atus Sholihah 225 dan Ummi Fakihatil 160. Sementara yang memimpin Qurratul Aini. Ini soal cepat-cepat ya. Coba dari yang pertama ditekan tombolnya. Yang kedua, ketiga, keempat, 5. Nanti ketika mau menjawab, tekan tombol terlebih dahulu dan jangan dilepas sebelum dipersilahkan. Coba sekarang saya beri aba-aba, tekan bersama, itu yang nyala pasti 1. Tunggu aba-aba. 1, 2, 3. Itu berarti yang nyala yang lebih cepat gitu. Soal nomor 1. Mengapa an yang ada pada contoh wa an asa qadik taroba ajaluhum disebut an mukhaffafah minat thaqila? Umi. Karena masuk kepada fi'il jamid yaitu asa. Ya, nilai 50. Ini soal cepat-cepat. Soal nomor 2 nilai 60. Tadi saya lupa membaca nilainya. Ya maaf gitu. Apa yang dimaksud dengan dhamir mustatir jawas? Kamliyatus Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud dengan dhamir mustatir jawas yaitu dia boleh disimpan dan hukumnya itu boleh dikeluarkan. Dikurangi 30. Saya tadi sudah mengatakan tolong perhatikan, kalau bisa itu diselesaikan dulu soalnya. Takut-takut apa yang diminta gitu ya tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Makanya lebih baik selesaikan, karena kalau salah itu pasti dikurangi separuh dari nilai soal. $60 ini nilainya. Soal nomor 3. Apa nama al yang terdapat pada lafaz al-harith yang dijadikan sebagai nama? Nilai 30. Mar'atus Sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ta'rif. Dikurangi 15. Nilai 30.
Karena ini gampang, penonton ini pasti tahu semua itu. Itu namanya al-lilam fil asli. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilam hima qad kana anhu nukila kal fadli wal harith. Bahkan ini soalnya ngambil binadomnya sudah ini. Ini kalau tidak tahu jawab terlalu itu. Kemudian soal nomor 4. Mengapa dalam contoh firman Allah wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin maf'ul bih wajib didahulukan dari fa'ilnya nilai 80. Mengapa dalam contoh firman Allah wa idibtala Ibrahim rabbuhu maf'ul bih wajib didahulukan dari fa'ilnya? Kamlia. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada fa'ilnya terdapat domir yang kembali kepada maf'ulnya. 8 dulu. Soal nomor 5 nilai 80. Eman-eman nilai 80. Contohkan lam ibtida yang masuk pada dhamir fasal. Contohkan lam ibtida yang masuk pada dhamir fasal. Semangat. Penonton? Manggana penonton tak banorok ya. Soal nomor 6 nilai 50. Kapan fi'il amar mabni sukun? Umi. Ketika bertemu dengan non inat dan sahih akhir. Sebenarnya jawabannya benar, tapi soal belum selesai, padahal yang diminta masih menjelaskan dan mencontohkan. Artinya ya harus dengan dengan berat hati dikurangi 25. Makanya saya tadi sudah bilang selesaikan dulu sehingga nanti utuh jawabannya. Ini yang Umi ini dikurangi ya. Soal nomor 7 nilai 90. Kapan aid yang diejarkan sebagai mudhof ilaih boleh dibuang? Sebutkan nadhamnya. Kapan aid yang diejarkan sebagai mudhof ilaih boleh dibuang? Sebutkan nadhamnya. Nilai 90. Ayo, tidak ada. 80 ini eman nih. 90 bukan 80. Kata harfu itu. Nomor 8 nilai 70. Ada berapa robit atau penghubung antara jumlatul khabar dengan mubtada? Sebutkan. Mar'atus Sholihah. Bismillahirrahmanirrahim. Robit ada 4. Yang pertama berupa isim domir.
Yang kedua berupa isim isyarah. Yang ketiga berupa lafadz yang diulang, mubtada yang diulang. Yang keempat berupa lafadz yang umum yang mencakup mubtada. Jadi kita mengambil kebijakan karena nilainya 70, ini saya beri nilai hanya separuhnya, yaitu 35. Masalahnya itu jawabannya tidak sempurna. Pertama, tidak hanya sekedar domir, tapi domir yang kembali kepada mubtada. Kemudian yang kedua, isyarah kepada mubtada. Dan yang ketiga, mengulang-ulang lafadz mubtada, bukan mengulang-ulang mubtada. Kemudian soal nomor 9, nilai 80. Kapan ilwa bisa terjadi? Silahkan Kamlia. Bismillahirrahmanirrahim. Ilwa bisa terjadi ketika dana wahatuha tidak berada di awal. Contohnya Zaidun donantu qaimun atau Zaidun qaimun donantu. Dikurangi 40. Seperti yang saya katakan tadi, jangan gegabah karena yang diminta tidak seperti apa yang dibayangkan. Ini mengulang kesalahan yang sama, jangan sampai jatuh ke jurang yang sama. Padahal yang saya minta itu nadhomnya, bukan penjelasannya. Ya, dengan berat hati. Soal nomor 10, soal terakhir, nilai 70. Mengapa dalam contoh marartu billadzi wadibta alaihi aid tidak boleh dibuang? Jelaskan. Mengapa dalam contoh marartu billadzi wadibta alaihi aid tidak boleh dibuang? Jelaskan. Ayo, ini nilai 70 ini. Tidak ada ya? Karena huruf jar yang mengejarkan aid, yaitu alaihi, tidak sama dengan huruf jar yang mengejarkan mausul, yaitu billadzi. Itu kan tidak sama itu. Karena tidak boleh dibuang. Kadalladzi jurradimal mausul ajar kamurradil ladzi marartu fahuwabar. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Demikianlah akhir dari babak pertama untuk semifinal ini, dan dua peserta dengan nilai terbaik maju ke babak semifinal, yaitu saudari Kamilatus Syarifah dengan nilai 335 dan saudari Qurratul Aini dengan nilai 370. Masing-masing utusan dari Madrasah Aliyah dan Madrasah I'dadiyah. Untuk tiga peserta